Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Di sini kami akan mempresentasikan tentang DevOps. Untuk mengefisiensi waktu, langsung saja saya pasrahkan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan makalah dengan judul DevOps, Development and Operation. Lanjut saja kita ke pengertiannya. Pengertian DevOps merupakan gabungan dari dua kata, yaitu development and operation. Istilah ini mencerminkan prinsip dasar yang mengedepankan kolaborasi antara tim pengembang dan tim operasional dalam setiap tahap siklus hidup perangkat lunak, dengan mengadopsi budaya, praktik, dan alat DevOps. Nah, selanjutnya ke prinsip DevOps. Di sini ada beberapa prinsip utama dan praktik yang mendukung pendekatan DevOps. Yang pertama, kolaborasi dan komunikasi lintas tim yang bertujuan untuk menghapus silo antara tim pengembang dan tim operasi. Dan yang kedua, otomatisasi, yaitu proses manual seperti pengujian, development, dan pemantauan. Yang ketiga, integrasi berkelanjutan yang mengharuskan pengembang untuk menggabungkan perubahan kode secara rutin di dalam repositori pusat. Yang keempat, pengiriman berkelanjutan, yang berarti kode yang telah diuji selalu siap untuk dirilis ke produksi. Dan yang kelima, monitoring dan feedback berkelanjutan, yaitu pemantauan terus-menerus terhadap aplikasi dan infrastruktur, memungkinkan tim untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat. Dan yang terakhir, respon cepat terhadap perubahan yang mendukung pengembangan yang lincah dan responsif terhadap kebutuhan baru. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada tahapan dalam proses DevOps. Tahapan dalam proses DevOps di sini dilakukan secara berulang-ulang, karena pada tahapan ini melibatkan serangkaian langkah yang saling berkaitan, yang tujuannya yaitu memastikan pengembangan perangkat lunak yang cepat, andal, dan berkualitas tinggi. Yang pertama, pada tahapan proses DevOps ini ada plan. Plan yaitu artinya perencanaan, yang dimana pada tahap ini merencanakan pengembangan perangkat lunak, menetapkan tujuan, mengidentifikasi kebutuhan, dan membuat roadmap. Di dalam plan ini terdapat gabungan antara tim pengembang, operasi, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dimana semua tim tersebut memiliki pemahaman yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu ada code, artinya yaitu pengembangan. Pada tahap ini melibatkan penulisan, peninjauan, dan pengelolaan kode sumber oleh tim pengembang, yang mana penggunaan sistem kontrol versi pada tahap kode di sini menggunakan kontrol versi Git, yaitu untuk membantu mengatur kode. Selanjutnya ada build artinya pembangunan. Kode yang telah ditulis dan dikomplikasi serta dikemas menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh deploy. Selanjutnya ada tes yaitu pengujian.
di mana setelah semua tahap kode yang dibangun yaitu akan diuji secara menyeluruh untuk mendeteksi bug atau masalah. Pengujian otomatis digunakan untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi. Selanjutnya, tahap deploy. Deploy yaitu artinya penerapan. Kode yang telah melalui tahap pengujian dan diintegrasi dideploy ke lingkungan produksi. Setelah deploy yaitu ada tahap operat atau operasi, yang dimana tim DevOps memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan lancar, memantau kesehatan sistem dan mengelola infrastruktur, serta proaktif untuk mencegah downtime atau penurunan informa. Yang terakhir yaitu ada monitor atau pemantauan. Setelah aplikasi berjalan diproduksi, tahap pemantauan dilakukan untuk mengawasi performa, ketersediaan, dan masalah potensial. Data yang digunakan untuk memperbaiki masalah secepat mungkin dan memberikan umpan balik untuk pengembangan di masa depan. Alat yang digunakan pada monitor biasanya seperti Grafana, Prometheus, atau ELK Stack yang membantu dalam pemantauan dan logging. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isdianti akan melanjutkan presentasi dari Rohmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktik DevOps. Praktik DevOps itu dimana dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu infrastruktur AS Code, AEC, praktik. Dan yang kedua itu continuous integration. Dan yang ketiga itu automated testing. Dan yang keempat itu configuration management. Yang terakhir itu continuous monitoring. Yang pertama itu context structure as code, yaitu praktik ini memungkinkan tim untuk mengelola dan menyediakan infrastruktur menggunakan kode sehingga konfigurasi dan pengelolaan infrastruktur dapat direplikasikan dengan konsisten. Dan yang kedua itu continuous integration atau continuous delivery. CI-CD, implementasi CI-CD memastikan bahwa perubahan kode kecil diintegrasikan dan diuji secara berkala, serta disiapkan untuk deployment otomatis ke produksi. Dan yang ketiga itu automate testing. Pengujian otomatis memastikan bahwa setiap perubahan kode tidak mengganggu fungsi yang ada dan memungkinkan pengujian dalam skala besar dengan cepat. Yang empat itu configuration management. Praktik ini memungkinkan tim untuk melacak dan mengelola konfigurasi perangkat lunak dan sistem untuk menghindari inkonsistensi antara lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi. Itu bagian yang nomor 4. Dan yang terakhir itu continuous monitoring, yang mana pemantauan ini berkelanjutan dengan alat seperti Prometheus, terus Grafana atau ELK Stack membantu tim dalam mendeteksi masalah lebih awal dan menjaga keadaan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat development operation. Development operation di sini menawarkan berbagai manfaat bagi organisasi yang mengadopsinya dari segi teknis maupun bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari development operation. Yang pertama, akan meningkatkan kecepatan pengiriman perangkat lunak. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan kualitas aplikasi. Yang ketiga, memulihkan
pemulihan yang lebih cepat dari kegagalan. Yang keempat, otomatisasi proses yang meningkatkan efisien. Yang kelima, ada pengurangan risiko. Dan yang keenam, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dengan kemampuan untuk merespon permintaan dan kebutuhan pasar dengan cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.